Inilah Ganesha berdiri Karangkates. Besar ukurannya, jauh lebih tinggi dari saya. Ada 3 komponen dari arca Ganesha Karangkates. Dari bawah, komponen yang terbawah berupa pedestal berbentuk bujur sangkar. Pedestal ini dalam satu kesatuan dengan singgasana atau asana dari arca Ganesha. Jadi dipahatkan pada satu monolit batu utuh. Ya. Asananya atau singgasananya sangat unik. Di berbagai arca, singgasana itu berbentuk bunga teratai yang merekah atau yang disebut dengan Padmasana. Kali ini pada arca Ganesha, asananya tidak lagi berbentuk Padma atau disebut Padmasana, melainkan sederetan tengkorak atau dalam istilah Jawa Kuna dan Jawa Tengahan disebut dengan kapala, sehingga kita bisa mengistilahi dengan kapalasana. Dengan demikian tergambar bahwa Ganesha Karangkates berdiri di atas asananya yang berbentuk kapalasana. Inilah Ganesha Karangkates yang sangat istimewa dan merupakan masterpiece dari seni arca masa Singasari. Ya, secara anatomis Ganesha Karangkates dan Ganesha lain difigurkan secara antropomorfis. Dikatakan antropomorfis karena figur Ganesha sebenarnya merupakan paduan antara makhluk yang berupa manusia dan makhluk yang berupa binatang. Oleh karena itu, kita bisa menyebut manusia setengah binatang. Pada arca ini tergambar bahwa ada unsur-unsur binatang, dan lebih khusus lagi binatang itu adalah gajah atau gajah dalam istilah Sanskerta, Jawa Kuna, dan Jawa Tengahan. Oleh karena itu, Ganesha seringkali juga disebut dengan Gajah Nata. Jadi natanya, rajanya gajah. Unsur gajah tergambar jelas secara anatomis pada kepala dari Ganesha, memiliki belalai sebagaimana halnya gajah, memiliki taring sebagaimana halnya gajah. Seperti halnya pada lagu Gajah, lagu anak-anak yang berjudul Gajah, walaupun figurnya besar tapi matanya kecil, matanya sipit. Ini adalah figur spesifik dari gajah. Matanya kecil tetapi telinganya lebar. Ya, inilah unsur-unsur yang menunjukkan bahwa tokoh ini memiliki ciri anatomis binatang, yaitu gajah, atau dalam bahasa Jawa Tengahan dan Jawa Kuna disebut dengan gajah. Nah, unsur-unsur lainnya yaitu tubuh, kemudian kaki, ini adalah demikian juga tangan. Ini adalah unsur-unsur yang diambil dari anatomi manusia. Hanya saja khususnya pada kakinya itu setengah kaki gajah dan kaki manusia. Karena itu digambarkan tidak terlampau panjang, tapi juga membulat seperti halnya kaki gajah. Nah, keistimewaan dari arca Ganesha di Karangkates adalah posisinya. Pada umumnya, Ganesha digambarkan dalam posisi duduk, ya, pada posisi duduk. Jadi posisi duduknya tidak bersila, yang semacam bersila, tetapi digambarkan dengan foot baby. Jadi seperti posisi duduk dari bayi, di mana telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri itu dihadapkan, tidak disilangkan, seperti halnya pada posisi bersila. Oleh karena itu, arca Ganesha dalam posisi duduk itu seringkali disebut dengan foot baby. Jadi
kaki bayi. Mengapa foot baby tidak bersila? Karena apa? Karena perut Ganesha itu buncit, sehingga tidak memungkinkan Ganesha itu duduk dalam posisi bersila. Yang memungkinkan adalah duduk dalam posisi foot baby. Nah, tapi pada Ganesha Karangkates posisinya tidak dalam Ganesha ini tidak dalam posisi duduk, melainkan dalam posisi berdiri dengan kaki lurus, ya. Jadi mulai dari kaki, tubuh hingga kepala itu lurus satu garis. Inilah yang disebut dengan posisi berdiri sama bangga, yaitu posisi berdiri tegak lurus, ya, tegak lurus. Nah, inilah yang melatari mengapa Ganesha Karangkates disebut dengan Ganesha berdiri. Apabila dibandingkan dengan Ganesha yang posisinya duduk, Ganesha berdiri jumlahnya tidak banyak. Di Malang Raya kita mendapati adanya 2 Ganesha dalam posisi berdiri, yang kedua-duanya sangat mungkin berasal dari masa Singasari, yaitu Ganesha berdiri di Karangkates yang keberadaannya sekarang masih berada di daerah Karangkates, dan satu lagi adalah Ganesha berdiri yang konon diketemukan di Semeru Selatan. Jangan sekali Ganesha berdiri di Semeru Selatan tidak lagi didapati di daerah Malang Raya, dan sangat mungkin Ganesha berdiri dari Semeru Selatan itu kini berada di negeri Belanda. Nah, baik, kita akan mencoba untuk mengenali detail-detail Ganesha mulai dari bagian atas menuju ke bagian bawah. Di bagian atas, kepala Ganesha ini mengenakan mahkota, mengenakan makuta. Ini adalah mahkotanya. Nah, mahkota dari Ganesha Karangkates ini sebenarnya adalah mahkota yang terbuat dari rambut yang disanggul, ya, yang disanggul tinggi, ya, disanggul tinggi. Oleh karena itu kita bisa menyebut bahwa mahkota Ganesha Karangkates itu adalah Jata Makuta, yaitu mahkota yang dibentuk dari tatanan rambutnya. Masih terlihat pada relief ini adalah bagian-bagian dari rambut. Ini adalah rambut yang ada di kening, ini adalah rambut yang ditarik ke atas, disanggul, dan kemudian di bagian atas dikunci dengan apa yang dalam bahasa Jawa Baru disebut dengan tusuk konde. Nah, tusuk kondenya berbentuk bunga yang merekah. Ini sebagai tusuk konde untuk memperkuat posisi tatanan rambut yang menggambarkan mahkota dari Ganesha yang berbentuk Jata Makuta. Nah, mahkota rambut itu atau Jata Makuta itu dilengkapi dengan aksesoris. Nah, salah satu aksesorisnya yang menarik untuk dicermati adalah di dahi, ya, pada dahi dipasangkan apa yang dalam bahasa Jawa Baru disebut dengan jamang. Nah, ini adalah jamangnya. Dan yang unik dari jamang Ganesha Karangkates itu adalah jamangnya diberi detail-detail pahatan yang berbentuk kapala, berbentuk tengkorak. Nah, selebihnya merupakan untean batu-batu permata, ya. Ini adalah batu-batu permata atau semacam manik-manik besar. Ini juga, nah ini adalah batu-batu permata. Jadi kombinasi antara batu permata, manik-manik, kemudian bagian-bagian tertentu yang berbentuk seperti antepix ini diberi pahatan berbentuk kapala, berbentuk tengkorak. Nah, kemudian di penghujung kanan dan kiri dari jamang dipahatkan detail yang menggambarkan sumping dari bunga. Ini terlihat, ini adalah sumpingnya. Telinganya yang lebar, kemudian ini adalah sumpingnya yang berbentuk ceplok bunga. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa
Ganesha Karangkates itu memiliki apa yang disebut dengan asumping puspa. Jadi bersumpingkan bunga. Ini unik ya. Jadi ternyata jika kita ke Bali melihat bahwa masyarakat Bali mengenakan sumping yang berupa bunga Kamboja, ternyata pada masa lalu asumping puspa, sumping yang berupa bunga itu sudah dikenal. Nah, demikian juga ada aksesoris lagi di atas jamang ini. Bentuknya serupa, hanya ukurannya lebih kecil, ya. Dan yang menarik perhatian, di sisi depan dari jamang yang posisinya di atas ada pahatan yang sangat khas untuk Ganesha. Pahatan khas itu berbentuk apa? Berbentuk tengkorak di atas bulan sabit. Ini adalah tengkoraknya, ini adalah bulan sabitnya. Inilah yang disebut dengan Arda Candra Kapala. Kapalanya ini tengkorak. Arda Candra itu artinya bulan sabit. Jadi tengkorak di atas bulan sabit. Ini merupakan petanda yang penting bagi Ganesha. Mengapa? Karena Ganesha adalah putra bungsu dari Dewa Siwa. Dalam seni arca Hindu yang memiliki petanda khusus yang berupa Arda Candra Kapala hanya dua, yaitu Dewa Siwa dan anak bungsunya yaitu Ganesha. Pada Ganesha Karangkates, Arda Candra Kapalanya digambarkan dengan sangat jelas. Nah, masih di sekitar kepala. Yang menarik perhatian kita, walaupun tokoh ini adalah memiliki unsur binatang, yaitu gajah di bagian kepalanya, telinganya yang lebar itu juga mengenakan anting-anting, mengenakan kundala. Lagi-lagi bentuk kundalanya adalah tengkorak, kapala. Oleh karena itu kita bisa mengistilahi dengan kapala kundala. Jadi kundala atau anting-anting yang berbentuk kapala, berbentuk tengkorak. Nah, inilah detail-detail pahatan pada sekitar kepala Ganesha. Berikutnya kita akan mencermati bagian tangan Ganesha. Ya, Ganesha Karangkates memiliki 4 buah tangan. Jadi berbeda dengan manusia yang hanya bertangan 2 atau yang disebut dengan Dwibhuja. Ganesha sebagai dewata tangannya tidak 2, melainkan 4, sehingga kita bisa menyebut dengan catur bhuja. Ya. Ada sepasang tangan di depan dan sepasang lagi 2 tangan yang ada di belakang. Nah, saya akan memulai dengan tangan bagian belakang. Tangan belakang Ganesha, yaitu tangan sebelah kanan dan sebelah kiri, masing-masing membawa atribut, membawa benda yang berbeda yang dibawa dengan tangan kanan belakang dan tangan kiri belakang. Pada tangan kanan belakang, benda yang dibawa itu berupa kapak, atau dalam bahasa Sanskerta disebut dengan parasu. Nah, parasu atau kapak itu merupakan senjata atau atribut yang khas bagi Ganesha. Oleh karena itu, jika katakanlah bagian ini pecah dan kita hanya menemukan pecahan yang berupa tangan membawa kapak, sangat mungkin tangan itu adalah tangannya Ganesha, pecahan dari tangan Ganesha. Yang menarik perhatian kita pada arca Ganesha Karangkates, kapak itu digambarkan mengeluarkan bunga api. Ini adalah flamenya, ini adalah bunga apinya. Ya. Jadi kapak ini memancarkan flame, memancarkan bunga api, ini bunga api, ya, yang mengitari bagian lengkung dari kapak dengan tangkai pendek. Nah, tangan kanan dari Ganesha ini juga mengenakan apa yang kita sebut sebagai kankana, gelang tangan seperti ini, ya, mengenakan gelang tangan hanya sebuah yang dilengkapi dengan batu-batu permata, deretan batu permata. Nah, ini tangan kanan sebelah belakang. Bagaimana tangan kanan sebelah
tangan belakang sebelah kiri. Nah, saya akan bergeser untuk menuju ke tangan kanan sebelah kiri. Nah, ini adalah tangan belakang sebelah kiri. Tangan belakang sebelah kiri memegang atribut ya, atau memegang benda yang berbentuk rangkaian dari bulatan-bulatan ya. Rangkaian dari bulatan-bulatan yang berbentuk melingkar. Bulatan-bulatan yang dirangkai berbentuk melingkar ini adalah gambaran mengenai tasbih atau dalam bahasa Sanskerta disebut dengan aksamala. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa tangan belakang Ganesha sebelah kanan membawa Parasu, sementara sebelah kiri membawa aksamala. Mengapa aksamala? Karena aksamala atau tasbih ini merupakan benda yang lazimnya dibawa oleh tokoh-tokoh suci, ya, baik manusia atau dewata. Nah, kita akan bergeser untuk membicarakan tentang tangan Ganesha pada bagian depan. Ya, ada tangan kanan dan tangan kiri. Nah, sebenarnya tangan kanan dan tangan kiri itu sama-sama membawa benda yang bentuknya sama. Ini benda yang dibawa dengan tangan kanan, ini adalah benda yang dibawa dengan tangan kiri. Nah, benda apa yang dibawa? Benda itu adalah mangkok, ya, mangkok. Ya. Tapi uniknya, mangkok yang dipegang oleh Ganesha itu adalah mangkok yang terbuat dari batok kepala manusia. Jadi batok kepala itu dibelah menjadi dua, ya, batok dibelah jadi dua. Kemudian lengkungnya itu digunakan sebagai wadah. Yang menarik perhatian kita adalah mangkok yang dipegang dengan tangan kiri. Menariknya di mana? Karena belalai Ganesha itu menuju ke mangkok yang dipegang dengan tangan kiri. Apa maknanya? Ya. Tadi saya sampaikan bahwa mangkok itu berbentuk tengkorak, berbentuk batok kepala, dan di dalam batok kepala terdapat apa yang disebut dengan otak. Otak adalah simbol dari widya, simbol dari ilmu. Oleh karena itu, mengapa Ganesha itu disebut-sebut sebagai widya dewa, dewa ilmu? Karena apa? Karena Ganesha itu dari belalainya itu menumpahkan ilmu yang kemudian diwadahi dengan mangkok, atau sebaliknya Ganesha juga menyerap ilmu, ya, menyerap ilmu dari menyerap ilmu yang terwadahi pada mangkok yang berbentuk tengkorak, yaitu menyerap terus-menerus senantiasa menyerap otak sebagai simbol dari senantiasa menyerap ilmu. Inilah yang menjadi gambaran yang divisualkan dalam bentuk ikonografis, sehingga Ganesha dimaknai sebagai widya dewa, dewa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung memiliki lambang perguruan tinggi yang berbentuk Ganesha, karena Ganesha adalah lambang Dewi Ilmu Pengetahuan. Nah, sebelum kita membicarakan tentang bagaimana tubuh dan kakinya, ada baiknya kita cermati pahatan, detail pahatan yang ada di bagian kanan dan kiri dari kepala Ganesha. Kita memulai dari pahatan yang berada di sebelah kanan dari kepala Ganesha. Yang menjadi latar dari kepala Ganesha itu adalah benda yang berbentuk, yang ujungnya itu berbentuk melengkung. Inilah yang disebut dengan siras cakra, ya. Jadi cakra itu berbentuk melingkar. Oleh karena itu lingkaran yang berada di sekitar kepala itu disebut dengan siras cakra. Jadi cakra yang menjadi latar dari siras. Siras itu adalah sirah kepala. Nah, yang menarik perhatian kita pada arca Ganesha Karangkates, dan ini tidak
didapati pada arca Ganesha di tempat lain adalah detail pahatannya. Detail pahatan yang berada di sebelah kanan dari mahkota Ganesha digambarkan dalam bentuk lingkaran bersinar. Lingkaran bersinar. Jadi masih kita bisa lihat bagaimana detail sinarnya. Seperti pendar-pendar sinar pada benda yang bercahaya. Lingkaran bersinar itu menggambarkan apa? Lingkaran bersinar, jadi bulat penuh, ini menggambarkan matahari. Ya, matahari dalam seni arca sering digambarkan sebagai lingkaran penuh. Bagaimana dengan bulan? Nah, ini tergambar pada bagian kiri dari kepala Ganesha. Nah, ini bagian kirinya. Bagian kiri dari kepala Ganesha terdapat pahatan yang berupa apa yang kita sebut sebagai bulan sabit. Ini bulan sabit, ya, dan memiliki pendar-pendar cahaya. Nah, inilah yang menggambarkan atau secara visual menggambarkan bulan. Jadi kalau ada lingkaran penuh itu menggambarkan matahari, sedangkan bulan itu digambarkan bukan dalam bentuk lingkaran penuh, walaupun bulan bisa purnama ya dalam bentuk lingkaran penuh, tapi bulan itu lazimnya digambarkan dalam bentuk bulan sabit untuk membedakan dengan matahari. Nah, inilah yang menarik perhatian kita ya untuk Ganesha Karangkates, karena bagian kanan dan kiri dari Ganesha itu dipahati dalam bentuk benda angkasa, yaitu bulan dan matahari sebagai simbol dari gelap dan terang, siang dan malam. Matahari adalah simbol siang, sedangkan bulan adalah simbol malam. Oleh karena itu, Ganesha sebagai dewa ilmu pengetahuan itu menerangi, ya, memberikan pencerahan baik siang ataupun malam. Ilmu itu adalah mencerahkan, seperti halnya pencerahan dari benda angkasa yang berupa bulan dan matahari. Kita akan menelisik anatomi Ganesha pada bagian tubuhnya. Ciri khas dari Ganesha, tubuh Ganesha adalah berperut buncit, atau dalam bahasa Sanskerta disebut berperut lambodara. Lambodara itu artinya buncit, seperti jambangan. Nah, ini berperut buncit. Oleh karena perutnya buncit itulah maka Ganesha itu tidak bisa bersilah. Nah, baik, pada tubuhnya terdapat adanya dilengkapi dengan aksesoris pelengkap yang disebut dengan upawita, atau seringkali dialih bahasakan dengan tali kasta. Upawita Ganesha Karangkates berbentuk naga. Kita lihat sini, ini naga, kepalanya dijalinkan dengan ekor dari naga. Kemudian tubuhnya terus melingkar sampai ke depan perut dan selanjutnya sampai ke pinggang sebelah kiri, kemudian terus di belakang menyilang punggung dan kemudian ketemu lagi di bagian pundak sebelah kiri. Jadi dengan demikian Ganesha sebagaimana halnya dewata-dewata lain juga memiliki aksesoris, memiliki pelengkap penampilan yang berbentuk upawita, dan pada Ganesha ini berbentuk naga. Nah, selain upawita pada tubuhnya masih tergambar adanya sabuk yang dikenakan di bawah dada. Jadi melintas di sekitar hulu hati. Ini masih kelihatan yang berupa lempengan dilengkapi dengan untaian batu-batu permata. Nah, selanjutnya kita akan turun lebih bawah untuk membicarakan kaki Ganesha. Nah, kaki Ganesha ini menarik untuk dicermati karena Ganesha mengenakan kain panjang, ya, yang dalam istilah Jawa kuna disebut dengan ken. Kata ken ini berasal dari tulisan lengkapnya sebenarnya adalah kain. AI itu mengalami samdi dalam menjadi e, sehingga kain itu bisa dibaca dengan ken. Nah, jadi Ganesha mengenakan ken. Nah, agar posisi kain itu kuat, posisinya mantap di sekitar pinggang, maka dilengkapi dengan sabuk.
dilengkapi dengan banda. Ini adalah sabuknya, ini adalah bandanya. Terlihat bagaimana ikatan di bagian depan dari sabuk yang dikenakan oleh Ganesha. Ini adalah bagian atas dari kain panjangnya. Jadi mulai di bawah pusar sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki. Nah, terlihat bahwa pertemuan antara sisi kain sebelah kiri dan sisi kain sebelah kanan itu dihias dalam bentuk wiru. Jadi mengenakan kain yang berwiru. Oleh karena itu, wiru itu sudah dikenal semenjak dulu. Nah, kemudian yang menarik perhatian kita lagi bahwa Ganesha ini mengenakan juga sampur. Nah, ini kelihatan sampurnya. Ini adalah sampur yang bagian ujungnya digerikan ke bawah. Ini ada 2 sampur yang disatukan dan ikatannya ditempatkan di kanan kiri dari pinggangnya. Ini adalah knot atau ikatan dari ikatan sampurnya. Nah, sebagian sampur itu disilangkan, ya, disilangkan dengan menyilang sisi depan dari kakinya, ya. Jadi di sekitar lutut, ya, di sekitar lutut. Nah, kemudian satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk kita cermati terkait dengan busananya, terutama kainnya. Ganesha itu mengenakan kain yang bukan kain polos, melainkan kain yang sudah memiliki motif hias yang kita sebut sebagai kain batik. Dan motif hiasnya berupa apa? Batiknya berupa batik dengan motif hias kapala, tengkorak-tengkorak. Ini adalah detailnya berupa tengkorak-tengkorak. Ini bingkai-bingkainya yang berbentuk wajik berbentuk berbentuk jajaran ginjang. Ini adalah detail kapala dan seterusnya. Demikian juga sampurnya itu berbentuk kapala juga. Nah, oleh karena itu ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa batik, khususnya batik tulis dengan ragam motif hias dari batik itu sudah dikenal ketika arca ini dipahatkan. Jika arca ini berasal dari masa Singasari, maka berarti batik tulis dengan beragam motif itu sudah dikenal semenjak masa Singasari. Yang terakhir dari kakinya adalah di penghujung kaki. Penghujung kaki Ganesha itu mengenakan apa yang sekarang disebut dengan gelang kaki atau bingle. Ini adalah binglenya, ya, binglenya. Nah, kemudian selanjutnya lagi aksesorisnya di kaki sisi depan ada sesuatu yang menjulur ke bawah di kanan kiri. Ini adalah apa yang disebut dengan uncal. Nah, dengan demikian tergambar bahwa arca Ganesha itu digambarkan dengan raya, artinya mengenakan busana yang bagus, bermotif hias batik, dan memiliki beragam aksesoris, mulai dari kaki, yaitu bingle, kemudian tangannya mengenakan gelang tangan atau kankana, mengenakan kelat bahu, ya ini kelat bahu, bahkan juga ada gelang siku. Jadi tangan itu memiliki 3 aksesoris, gelang, kelat bahu, dan gelang siku. Ganesha itu mengenakan itu. Aksesoris lainnya berupa anting-anting atau kundala. Kemudian juga sabuk yang berada pada sekitar atau melintas sekitar bulu hati. Kemudian ada sabuk juga di bawah yang kita sebut banda untuk memperkuat posisi kainnya. Nah, aksesoris juga tampil di bagian kepala. Ada jamang, ada sumping, ada tusuk konde. Nah, inilah Ganesha Karangkates yang merupakan Ganesha masterpiece dari masa Singasari. Lalu pertanyaannya, apakah benar Ganesha Karangkates itu berasal dari masa Singasari? Apa indikatornya? Paling tidak ada 2 indikator dari Ganesha masa Singasari. Indikator yang pertama adalah gaya pahatannya. Ganesha ini dipahatkan dipahatkan secara proporsional. Jadi unsur-unsur anatominya proporsional. Dan selain proporsional juga digambarkan dinamik. Ini tergambar pada bentuk draperinya. Jadi lekukan-lekukan kainnya itu dinamik, seperti misalnya tergambar pada sampurnya. Nah, kemudian selain itu, arca-arca dari masa Singasari
itu memiliki pahatan yang detail sehingga sampai pendar-pendar sinar, kemudian flame dan seterusnya itu digambarkan hingga tingkat detailnya, sampai motif kain batiknya pun digambarkan sampai ke tingkat detailnya. Nah, melihat gaya arcanya yang demikian, maka cukup alasan untuk mengatakan bahwa Arca Ganesha Karangkates itu memiliki gaya seni pahat, gaya ikonografis yang sering disebut dengan gaya kesenian pala. Dan gaya kesenian pala berkembang pada masa Singasari. Indikator masa Singasari lain itu tampak pada asana yang berbentuk kapala sebagai indikator adanya pengaruh Tantrayana Hindu. Itulah Ganesha Karangkates yang unik, menarik, dan penting bagi literasi Singasari. Sampai jumpa pada kunjungan berikutnya.